Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Fazrina, NPM 175 dari kelas B Kebencanaan Geologi akan menjelaskan mengenai tsunami Flores tahun 1992. Tsunami berasal dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti ombak dalam bahasa Jepang. Menurut Simanjuntak tahun 1994, secara umum tsunami adalah satu dari sekian kejadian alam yang ditandai dengan pasangnya air laut dalam skala besar dan terjadi secara mendadak. Kejadian ini biasanya terjadi setelah adanya goncangan gempa bumi tektonik. Gelombang air laut yang dihasilkan mampu menghancurkan area pemukiman di sekitar pantai. Penyebab terjadinya tsunami. Tsunami dapat disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah tsunami akibat gempa bumi. Tsunami dapat diakibatkan oleh adanya gempa bumi, namun tidak semua gempa bumi dapat berpotensi tsunami. Salah satu gempa bumi yang dapat menyebabkan terjadinya tsunami yaitu jika pusat gempanya terjadi di dasar laut dengan kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km. Yang kedua adalah tsunami akibat aktivitas vulkanik. Tsunami dapat disebabkan karena adanya letusan gunung api bawah laut atau letusan gunung api yang berada di sekitar laut. Yang ketiga, tsunami akibat tanah longsor. Tsunami dapat disebabkan karena adanya longsoran baik di bawah laut maupun longsoran dari darat yang materinya dipindahkan ke laut. Tsunami Flores tahun 1992. Tsunami yang terjadi pada 12 Desember 1992 di Flores disebabkan karena peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter di lepas pantai Flores pada pukul 13.29 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut terjadi di barat daya kota Maumere pada kedalaman 35 meter, yang memicu terjadinya longsor di bawah laut sehingga menyebabkan gelombang tsunami setinggi 2 sampai 26,2 meter. Gempa dan tsunami tersebut menghancurkan rumah di pesisir pantai Flores, menewaskan setidaknya 2.100 jiwa, 500 orang hilang, 447 orang luka-luka, dan 5.000 orang mengungsi. Selain itu, gempa dan tsunami tersebut sedikitnya menghancurkan 18.000 rumah, 113 sekolah, 90 tempat ibadah, dan lebih dari 65 tempat lainnya. Daerah yang terdampak dari gempa dan tsunami tersebut diantaranya adalah Kabupaten Sika, Kabupaten Ngada, Kabupaten Emre, Kabupaten Flores, dan daerah yang paling parah terdampak adalah Maumere. Berikut merupakan dokumentasi setelah terjadinya gempa dan tsunami di Flores pada tahun 1992. Foto tersebut diambil oleh Heriadi Rahmat dari sumber Geomagazine, geologi.esdm.go.id. Saat terjadi tsunami Flores tahun 1992, Indonesia belum memiliki ahli tsunami, sehingga riset mengenai tsunami Flores lebih banyak dilakukan oleh ahli tsunami dari Jepang. Berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia, Indonesia Timur merupakan wilayah yang paling rentan tsunami. Sepanjang tahun 1647 sampai 2014, Indonesia dilanda 174 kali tsunami, dengan 60% dari tsunami tersebut melanda Indonesia bagian timur. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari bencana gempa dan tsunami yang melanda Flores tahun 1992 silam adalah: yang pertama, gempa Flores mengingatkan kembali bahwa daerah tersebut dan sekitarnya merupakan daerah kegempaan yang aktif. Yang kedua, bencana yang terjadi pada saat itu menewaskan 2.000 jiwa bukan hanya karena bencana gempa, melainkan dampak ikutan akibat gempa seperti tsunami, gerakan tanah, dan likuifaksi. Yang ketiga, salah satu penyebab banyaknya korban adalah karena runtuhan bangunan. Maka konstruksi bangunan sebaiknya diupayakan agar tahan terhadap gempa. Yang keempat, penanggulangan longsor akibat gempa yang terjadi pada saat itu sulit karena litologi dan kemiringan lereng yang curam. Maka masyarakat diimbau untuk tidak membangun rumah di kawasan longsor.
atau kawasan rawan longsor. Kejadian gempa susulan dalam setiap peristiwa gempa harus terus dipantau untuk mengetahui perkembangan gempa dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai persiapan jika terjadinya bencana tsunami adalah membangun sistem peringatan dini tsunami, meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama yang tinggal di daerah pesisir mengenai tsunami, sosialisasi cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami kepada masyarakat. Ketika tsunami terjadi, di Indonesia, pada umumnya tsunami didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara terjadinya gempa bumi, sumber tsunami dengan tibanya tsunami di pantai. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Di Indonesia, tsunami terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi besar di bawah laut. Melapor secepatnya kepada petugas yang berwenang atau institusi terkait jika terdapat tanda-tanda terjadinya tsunami. Setelah tsunami terjadi, yang dapat kita lakukan adalah membangun tempat evakuasi atau shelter di sekitar daerah pemukiman, pembangunan tembok penahan tsunami, dan penanaman mangrove pada garis pantai yang beresiko tsunami. Karena tsunami biasanya didahului oleh gempa, maka ketika terasa getaran gempa, jika kita di dalam gedung, segeralah keluar dari gedung. Jika tidak sempat, berlindung di bawah meja. Ketika getaran sudah mereda, segeralah meninggalkan gedung dengan membawa emergency kit dan berlari ke tempat yang jauh dari bangunan. Tsunami biasanya terjadi 30 menit setelah gempa. Maka, hal yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri dari tsunami adalah lari ke tempat yang tinggi. Kedua, jauhi pantai. Waspada jika terjadi air surut karena berpotensi menimbulkan gelombang besar. Cari tahu apakah gempa berpotensi menyebabkan tsunami melalui media sosial atau platform lainnya. Jika sedang berada pada perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar berita terjadinya tsunami, jangan arahkan kapal atau perahu ke pantai, melainkan arahkan ke tengah laut. Gelombang tsunami biasanya terjadi secara berulang. Pastikan gelombang sudah reda sebelum turun dari tempat yang tinggi. Yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah lakukan pertolongan pertama pada korban. Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.